kami. Tapi banyak di antara itu gampang pecah, gampang kena bubuk, gitu banyak orang tidak percaya. Pak Andre kesulitan meyakinkan istrinya untuk rumah bambu. Saya perlu 8 tahun meyakinkan istri saya untuk pakai rumah bambu. Dan akhirnya kami tidak bisa negosiasi lagi. Saya bikin rumah bambu, istri saya bikin rumah beton. Jadi kami bikin rumah dua. Hebat kan? Dan uniknya setelah masing-masing tinggal, enggak masing-masing, kami pindah-pindah, istri saya memutuskan tinggal di rumah bambu yang lebih kecil. Artinya ketika setelah saya memahami kelemahan-kelemahannya. Kalau tidak awet berarti harus diawetkan. Prosesnya bagaimana sebisa mungkin yang alami, yang sudah diajarkan sama leluhur kita. Nah ini yang problem terbesar di Indonesia, itu sudah ada sekitar 2-3 generasi orang lupa bambu. Lupa tentang apa itu bambu, lupa bagaimana cara menghitungnya. Sehingga kalau Bapak Ibu main ke hutan, ke desa, rata-rata rumputnya tidak ada yang sehat Pak Nares. Kenapa? Karena dalam rumpun bambu ini, itu yang termuda itu ada di luar, yang tua itu ada di dalam. Sementara syarat untuk bambu yang bagus itu yang tua. Nah penebangnya malas ngambil yang dari dalam itu. Jadi yang diambil yang luar aja, yang luar mesti diambil. Yang tua tersisa di tengah. Terus bagaimana dia bisa beranak yang bagus kalau dia sudah waktunya pensiun? Tadi profesor mengatakan kalau dia sudah batas waktu rusak, dia akan menggerogoti rumpunya, betul itu Pak. Sehingga petung-petung yang saya tebang di tahun 2003 itu besarnya bisa 22 cm Pak Andre. Tapi sekarang nyari yang di atas 18 susahnya setengah mati. Karena rumpunya tidak sehat. Makanya bambu bos konsentrasi ketika memanen itu harus menebang sesuai dengan aturan. Jadi kunci pertama di pengawetan itu adalah menebang sesuai dengan musim. Hanya saja kami butuh bambu itu ribuan kontaineran. Sekarang 5 kontainer ke Cina, ya. Kenapa Cina banyak bambu tapi butuh dari Indonesia? Karena Indonesia tuh punya bambu yang terbaik. Tepuk tangan dulu dong. Itu salah satunya Dendrocalamus asper yang nanti akan saya pakai untuk nama anak saya kalau dia lahir, kalau nambah lagi. Itu Dendrocalamus asper. Cina itu kan negeri 4 musim ya, Indonesia negeri 2. Itu sangat kuat sekali. Ini yang kedua itu di Gantokloapus itu tidak ada di mana-mana. Dulu sebelum kita keluar Pak Andre sebelum baru bikin karya kemana-mana, yang dipuja tuh dua dari Kolombia ya. Ternyata sudah punya hitung yaitu masih sedikit di bawah petung. Dan ditanam di Indonesia tidak terlalu bagus. Jadi itu alasannya kenapa Cina masih mengekspor ke sini. Soal pengawetan, nah saya butuh ini tuh kan banyak. Kalau kita hitung musim itu nggak bisa mengikuti kapasitas produksi Pak. Sehingga kami pakai sistem diawetkan menggunakan beberapa bahan yang sudah kami garansi memang pakai bahan kimia borik ya, boron. Larutannya 6-10%. Kenapa 6-10%? Itu karena pori-pori bambu, maaf kalau saya masih nyebutnya pori-pori bambu karena waktu saya belajar masih awam ya. Itu punya ukuran tertentu. Jadi ketika dia terlalu pekat di atas 10%, borak-borik tidak bisa penetrasi, tidak bisa masuk. Ketika terlalu encer di bawah 6% itu tidak efektif. Maka dia harus ada di situ. Caranya bagaimana? Harus punya tekan sama atau panas. Makanya saya punya pressure tank sama sistem vertical shock diffusion sama yang direbus. Jadi kebanyakan orang keliru yang mungkin Pak Andre saya tidak tahu apakah dari bahannya atau dari caranya. Karena untuk masuk ke pori-pori yang tadi dipresentasikan profesor itu butuh tekanan atau butuh panas. Kalau cuma direndam saja itu tidak akan bekerja, tidak akan bisa masuk ke dalam pori-pori. Itu prinsip pengawetan sebenarnya seperti itu. Cuma untuk di Lombok ini kemarin kami dengan Bu Ayu satu tim membuat masjid sekolah, banyak yang minta ya. Itu mengawetkan pakai bahan alami, pakai daun nimba sama babadotan. Ya. Itu kita pakai yang alami karena ketika pakai borak-borik warga mau pesan itu menjadi susah karena impor dari Turki. Nah terus yang pertanyaan memanfaatkan dari luar tadi Pak Andre sudah cukup baik, dan saya selama ini kan jadi pengusaha bambu dari 2006 ya, cukup. Jadi selain soal ideologi, kesulitan dari orang Indonesia itu sebenarnya lebih karena selalu ragu-ragu dan ingin lihat contoh dulu. Itu. Jadi kalau sudah lihat contoh baru mereka mau buat. Makanya tolong dibantu nih adik-adik yang mahasiswa di kehutanan untuk membantu promosikan. Iya. Salah satu bentuk promosi saya ngajar di arsitektur UI ya. Di salah satu mahasiswa saya, jadi tim saya arsitek Mas Dani.
Jadi saya kebetulan diminta sama wakil rektornya untuk ngajar di situ. Saya bukan background arsitek tapi ngajar di arsitek tentang arsitektur tradisional atau arsitektur Nusantara. Mengompori, sekarang tim saya sudah punya 11 arsitek di tim saya yang mempromosikan bambu. Begitu Bu caranya. Jadi saya pikir kunci untuk membuat perubahan terkait dengan bambu itu arsitek salah satunya yang strategis. Makanya saya curi kesempatan untuk mengajar di arsitektur. Setelah 4 tahun mengajar, puas dapat anggota, saya resign. Ditawarin lagi, tidak mau lagi kalau sudah dapat gitu. Karena virusnya sudah menyebar. Nah, terkait dengan Pak Mulyadi, maaf satu lagi, ini penting. Memang saya sejak 2006 sudah didatangi sama investor dari Korea, dari Cina untuk mengembangkan pabrik-pabrik. Dan bukan berarti terus kemudian Indonesia itu ketinggalan, tidak. Kenapa di Indonesia ini tidak bisa maju untuk pabrikasi, untuk industri skala masif besar? Itu karena sumber bambunya tidak ada. Pabrik kami, Indo Bambu di Bali, itu butuh 20 ton bambu per hari. Itu diambil dari Flores. Dan sampai hari ini, tapi sudah terbakar pabriknya 4 bulan yang lalu. Itu hanya bisa termasuki itu 3 ton, bayangin. Jadi ini tantangan untuk teman-teman kehutanan. Jadi bikin perhutanan bambu. Kalau mau maju. Nah makanya saya sangat mengapresiasi yang disampaikan Mas Amal. Itu tadi saya dari aspek bisnis kurang menguntungkan bukan karena produknya tidak bagus, tapi marketing kita yang kurang, masih kalah sama produk-produk Cina, Eropa, ya. Tapi sebenarnya itu strategi ketika nunggu bambu itu belum banyak. Justru kita menggunakan bahan seminimal mungkin, tapi nilai ekonominya tinggi seperti yang dikemukakan Mas Amal. Jadi saya kira saya pun sekarang mengurangi penggunaan petung karena petung kurang, bambu hitam saya kurangi. Jadi kalau ada yang pesen bambu hitam, saya jelek-jelekin, enggak bagus bambu hitam, gampang pecah gitu-gitu. Padahal karena di hutan itu sudah tidak ada Pak, sudah berkurang. Jadi saya promosikannya apus, tali yang paling banyak. Petung juga baru jual lagi sekarang. Dulu saya jual petung mahal sekali, 360.000 per batang Pak. Biar orang tidak beli, pakai apus dulu yang banyak. Jadi satu tiang pengganti petung saya bikin 6 sampai 9. Ya itu hampir 4 tahun saya bikin konstruksi seperti itu terus untuk biar orang tidak pakai petung. Kenapa ngasih kesempatan pada petung untuk tumbuh? Tapi ternyata ada perusahaan Belgia bikin tusuk sate, bikin sumpit, nebang petung. Saya udah gak pakai kok, malah dibeli mereka gitu. Akhirnya saya nebang petung lagi, tapi sambil nanam. Nah ini jadi problem yang di Indonesia ini kalau mau ngembangin bambu harus hulu hilir. Saya kira teman-teman di kehutanan sini punya tanggung jawab untuk memperbaiki hulunya sehingga industri itu ketika dia dikembangkan jadi industri, jadi konstruksi itu bisa tenang, ya bisa sustain. Yang kita bicarakan kan soal sustain kan. Jadi bukannya bambu bos tidak mau besar, bukan, kami pengen besar, tapi bambunya tidak ada Pak. Saya sampai ke Tasik kalau beli bambu Mas, ke Pak moderator ini dari Jogja. Saya ngawinkan di Jogja, belinya di Tasik, serius loh. Saking tidak adanya di sekitar Jogja. Nah ini makanya saya kira teman-teman di sini bisa membantu bagaimana menghutankan Indonesia dengan bambu, karena untuk jualan, untuk orang mulai mengapresiasi bambu sudah sangat banyak gitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.